Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1955 malam ini, tidak mabuk, tidak pulang. Sudah kewajiban seorang dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang lain. Lagi pula ini juga merupakan kehormatan besar bagiku untuk memberikan akupuntur kepada paman guru kecilku. Hehehe. Senyum Thomaskin membuat wajah Yena Ling memerah. Ekspresi pria yang sedikit tersenyum ini, bukan senyuman yang baik. Mulutnya cukup manis, hati-hati kakekku akan mengusirmu keluar dari ruangan lem. Vena Ling dengan dingin mendengus. Paman guru leluhur bukan orang seperti itu. Begitu dilihat, paman guru leluhur saat masih muda itu tampan, menawan, ramah tamah, dan jujur. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Paman guru leluhur juga menarik pada pandangan pertama, dan menjadi kenalan yang terlupakan. Hahaha, Thomaskin tertawa. Benar, Thomaskin, bocah sepertimu, aku sangat menyukainya. Jika bisa, aku akan menikahkan cucu perempuanku dengan kamu. Terlepas dari adat kebiasaan masyarakat, anak muda harus memiliki ide untuk melanggar aturan lama. Cucuku ini juga berbakat, meskipun dia tidak sebagus kamu, tapi dia tidak akan pernah mempermalukanmu. Kata-kata Reihan Ling menyebabkan wajah Yena Ling runtuh dalam sekejap, menghentakkan kakinya dengan keras. Kakek, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dapat dilihat paman guru leluhur benar-benar seorang pria yang temperamen. Namun, masalah pria dan wanita itu tergantung pada kedua belah pihak. Yang terbaik adalah saling mencintai. Paman guru kecil sepertinya tidak begitu menyukaiku. Thomaskin mengangkat bahu. Lelucon, talenta muda berbakat sepertimu, bahkan di Kunlun, mungkin tidak bisa menemukan beberapa. Bocah kamu, sangat cocok denganku, tidak kalah dari ayahmu, dan juga menyembuhkan penyakit tersembunyiku. Aku sangat senang hal ini, hahaha. Ayo sini-sini, Thomaskin, jangan pergi kemana-mana hari ini, minumlah denganku. Reihan Ling menggandeng tangan Thomaskin, seolah-olah seperti seorang kenalan selama bertahun-tahun, tidak ada aura parnan guru leluhur sama sekali. Yena Ling tampak terdiam, tetapi kakek tidak memperlakukan siapapun seperti ini. Orang-orang dari Gunung Kunlun datang untuk meminta obat, dia tidak pernah memberikan wajah yang baik. Saat bertemu Thomaskin hari ini, mereka berdua cocok pada pandangan pertama, seolah-olah telah membuang cucu perempuan 1/11. Untuk sebagian besar, Iu secara alami juga karena kakak laki-laki seperguruan kelima yang legendaris, Bayerkin. Meskipun Yena Ling belum pernah melihat kakak laki-laki seperguruan kelima Bayerkin, tapi kakek sering menyebut nama Iu pada dirinya. Kedua orang Iu juga tidak saling setuju saat Iu bertarung sampai sulit dipisahkan. Tetapi justru karena inilah kedua orang Iu bisa menjadi teman sejati, tidak bertarung maka tidak saling mengenal. Bahkan Reihan Ling sebagai seorang paman guru, tidak memiliki postur menindas. Baiklah. Aku juga akan menghargainya, paman guru leluhur. Thomaskin tertawa dan berkata, paman guru leluhur ini sepertinya bukan orang biasa, bukan hanya status generasi yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki sejarah yang begitu panjang dengan ayahnya, dia juga penuh rasa ingin tahu. Baik, Malaren ini tidak mabuk tidak pulang, aku akan berbicara denganmu tentang ayahmu. Bajingan kecil ini tidak pernah kembali menemuiku selama bertahun-tahun, mungkin telah melupakanku. Reihan Ling mengerutkan kening dan berkata, yang membuat Yena Ling tidak bisa percaya adalah dia sama sekali tidak peduli dirinya sama sekali. Keduanya langsung pergi ke kabinnya, dan Yena Ling merasa terabaikan untuk sementara waktu. Apa-apaan ini? Yena Ling tampak tercengang, baru saja ingin menyerang Thomaskin sampai mati, dan sekarang mereka berdua tampak sangat baik, dan dirinya sendiri malah menjadi seperti orang luar. Tapi hati Yena Ling masih terasa sangat senang. Bagaimanapun juga, Thomaskin menyembuhkan dirinya dan kakeknya.
Keterampilan akupunturnya yang ajaib, bahkan membuat kakek terkejut, meskipun dia tidak mengatakannya, tetapi keterkejutan di matanya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Pasti kakek yang sengaja tidak mengatakannya karena dia takut kehilangan muka. Dia juga seorang tabib, dibandingkan dengan Thomas Kin, dia tampak tidak berarti apa-apa. Tabib tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi membiarkan orang lain menyembuhkannya, ini mudah dikatakan, tidak enak didengar. Bab 1956 Pil Kuat Ratusan Semangat Semut. Setelah minum selama 3 putaran, Thomas Kin dan Raihan Ling sudah mulai cukup akrab. Keduanya berbicara dengan sangat gembira, terutama masih ada hubungan dengan ayah, jadi Raihan Ling sangat menyukai Thomas Kin. Aku tahu bagaimana perilaku cucuku, jika dia dipasangkan denganmu, memang kamu akan sedikit teraniaya. Tapi cucuku juga gadis yang sangat baik, Thomas Kin, aku merasa nyaman saat melihatmu, hal yang menguntungkan tidak akan dibiarkan untuk orang luar, jika kamu bisa menerima Yena, aku akan tetap merasa sangat senang. Raihan Ling berkata dengan tenang, wajahnya memerah, tetapi masih sangat sadar, membicarakan cucunya dengan penuh percaya diri. Hahaha, paman guru leluhur, kamu mempersulitku, tentu harus pihak lawan bersedia. Thomas Kin tertawa dan meminum anggur di tangannya. Lupakan saja, sesuatu yang dipaksa tidak akan manis, aku tidak akan menjodohkan lagi pula, bagaimana menilai dan merasa baik tentang cucu sendiri, orang lain mungkin tidak berpikiran sama. Haha, Raihan Ling berkata masam. Kamu orang tua ini, aku tidak bermaksud begitu. Thomas Kin berkata dengan senyum masam. Sudah, jangan bicarakan ini, aku punya sesuatu yang berharga untukmu. Raihan Ling berkata. Sesuatu yang berharga, apa itu? Thomas Kin tertegun, pandangan matanya penuh antisipasi. Sepertinya Raihan Ling akan berterima kasih pada dirinya, bahkan sampai mengeluarkan barang berharga, sesuatu yang bisa dianggap sebagai harta karun olehnya, tentu tidak sederhana. Raihan Ling melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari lemarinya, mendekati Thomas Kin, mengaitkan bahunya dengan Thomas Kin, dan berbisik. Elni dibuat olehku 10 tahun yang lalu, pil kuat ratusan semangat semut. Thomas Kin terkejut, melihat kotak kayu kecil di tangan Raihan Ling, dia membuka perlahan, sebuah pil coklat muncul di tangan Raihan Ling. Elni saja. Thomas Kin berkata, nama ini cukup konyol, apakah benar-benar luar biasa? Cih, jangan meremehkan pil ini. Jika itu orang lain, aku bahkan tidak akan memperlihatkan padanya. Ini adalah pil yang aku kembangkan dengan hati-hati selama 10 tahun. Dulu semua bahan berharga dalam pembuatan pil ini, ayahmu sendiri yang mencarikannya untukku, tetapi sayangnya, aku telah bereksperimen selama bertahun-tahun dan tidak berhasil, dan ayahmu juga telah pergi. Raihan Ling bergumam, sepertinya sedang mengingat Bayer Qin. Namun, meskipun ayahmu sudah pergi, tetapi aku tidak pernah menghentikan penelitianku. Aku yakin aku bisa sukses memurnikannya. Pil ini adalah kumpulan kerja keras selama hidupku, 999 rumput obat, pemurnian itu akhirnya berhasil. Ini adalah impian seumur hidupku, akhirnya sudah berhasil, penantian ayahmu saat itu tidak sia-sia. Raihan Ling dengan erat menggenggam kotak kayu di tangannya. Tatapan mata Thomas Kin serius, bisa dibayangkan, pil kuat ratusan semangat semut ini telah menghabiskan banyak usaha Raihan Ling, dan ini tidak hanya sebuah pil, tetapi juga persahabatan antara dia dan ayahnya. Sayang sekali ayahmu tidak kembali. Aku menunggu selama 20 tahun sepenuhnya. Bocah ini benar-benar mengecewakanku. Raihan Ling berkata dengan nada mengutuk. Namun, Raja Langit tidak menindas orang yang berusaha. Meskipun ayahmu tidak datang, tetapi kamu datang kemari. Kamu adalah putra Bayer Qin dan saksi pil kuat ratusan semangat semutku ini. Oleh karena itu, hari ini aku akan memberimu pil ini,
kamu tidak hanya menyelamatkan kakek cucu kami berdua, tetapi juga kamu putra Bayerkin. Takdir di antara kita tidak hanya ini. Dia tidak datang, tetapi kamu datang. Jadi, pil ini, kamu harus mengambilnya. Reihan Ling menarik pandangan matanya, dengan wajah serius, dia menyerahkan pil di tangannya kepada Thomas Qin. Ini, bukankah ini terlalu berharga? Paman guru leluhur, kamu terlalu sopan. Thomas Qin tidak tahu harus berbuat apa, apakah pil kuat ratusan semangat semut yang dia katakan ini begitu ajaib.